Nah, rekan-rekan, tolong dipahami ya. Sofi ini basicnya ini. Dia mengcover itu hanya stadium akhir. Ya, mengcover hanya stadium akhir. Jadi kalau misalnya di sini ada kok lompat, harusnya tadi kan Sofi dulu, ya, baru NCD, baru ekstra, nggak apa-apa. Ini memang ada tujuannya. Kenapa saya eh, listingnya seperti ini, ya. Jadi sekali lagi ini khusus stadium akhir. Nah, nasabah nanya, waduh, kalau stadium awal gimana dong? Nggak cari sama sekali. Nah, inilah pentingnya rider komprehensif. Sekali lagi ya, pentingnya rider komprehensif. Jadi dari 3 rider cukup satu aja yang wajib. Sekali lagi, jangan telah mentah-mentah ya. Kalau menurut rekan-rekan setuju dengan pendapat saya, ikuti. Kalau nggak, jangan. Ya, saya hanya menambahkan satu rider yaitu apa? Komprehensif. Ketika nasabah beli komprehensif, maka manfaatnya diperluas. Ya, stadium awal itu di cover satu, yaitu khusus kanker. Ya, jadi dengan beli komprehensif, kita mendapatkan proteksi tambahan itu stadium awal khusus kanker di sini nih. Di mana kalau nasabah terdeteksi stadium awal, company langsung cairkan 20%, tapi maksimumnya 500 juta. Jadi kalau misalnya UP-nya tadi 3M, 20%-nya kan 600 juta. Company batasi mentok di 500. Plus dikasih bebas premi 1 tahun. Jadi dianggap begitu kena kanker itu dalam 1 tahun itu ekonominya terguncang. Ya, jadi nasabah nggak perlu bayar premi. Dan ingat, untuk awal ini hanya bisa klaim 1 kali per polis. Oke. Ini dengan kondisi, sekali lagi rekan-rekan, tolong digarisbawahi dengan kondisi beli komprehensif. Lanjut, komprehensif itu juga nggak hanya mengcover stadium awal, tapi juga ada stadium menengah. Ya, apa saja. Nah, itu yang berkaitan dengan SOFI itu sendiri. Jadi untuk eh, jantung, pernafasan, saraf, ginjal, hati, sensorik, itu ada stadium awal. Ya, pencernaan itu nggak ada. Sorry, stadium menengah, maaf. Ya, stadium menengah. Pencernaan itu nggak ada stadium menengahnya. Dan terakhir cacat total itu juga ada cover untuk stadium menengah. Ya, jadi cacat sebagian, tapi yang tetap. Ingat sekali lagi, stadium awal dan stadium menengah itu bisa nasabah dapatkan manfaatnya dengan catatan beli rider komprehensif. Ya. Jadi kalau kena stadium menengah gimana? Nah, company cairkan 50% UP, maksimum 1M, plus bebas premi 1 tahun. Dan ingat, untuk stadium menengah juga hanya bisa klaim 1 kali per polis. Jadi kalau kondisinya, skenario-nya nasabah kena stadium awal, company carikan dulu 20, kemudian penyakitnya itu berkembang jadi stadium menengah, company cairkan lagi 50. Begitu kena stadium akhir, company cairkan sisanya. Oke. Dan ini poin penting ya rekan-rekan ya. 2 klaim berikut ini, ICU berkepanjangan dan comprehensive rider, itu akan mengurangi benefit SOFI ya. Apa saja manfaat hidup ketika di tahun ke-25 masih hidup itu dikurangi. Kemudian nilai tunainya kalau dia surrender juga dikurangi dan klaim meninggal ya, dilihat mana yang lebih besar. Nah, saya kasih penjelasannya simpelnya seperti ini rekan-rekan. Sekali lagi, ya, company itu akan bayarkan sebenarnya itu kalau memenuhi kondisi stadium akhir. Ini loh baseline-nya. Produk dasarnya ini. Nah, karena ada rider, makanya diperluas. Nah, saya kasih gambaran gini. Misalkan nasabah katakanlah kena kanker. Ya, kan nasabah langsung terima di depan upfront 20%. Oke. Kemudian seiring berjalannya waktu, sistem kardiovaskular dia juga bermasalah stadium menengah. Dia udah terima lagi 50, berarti total dia sudah terima 70. Kalau tidak ada rider ini, sekali lagi ya, kalau tidak ada rider komprehensif, maka otomatis kan awal sama menengah kan company kan nggak bayarin. Nah, company akan bayarkan sisanya 30 kalau kena kondisi akhir. Inilah baru kontraknya terpenuhi semua. Nah, pertanyaannya, kalau hanya kena awal, menengah, udah terima 70, ternyata nggak kena kondisi akhir. Satu, dia hidup di tahun ke-25. Logikanya udah pasti 70% itu lebih besar daripada premi yang disetor. Maka otomatis preminya nggak dikembalikan. Satu. Atau dia putus di tengah jalan. Ya, katakanlah nilai tunai ada, katakanlah 70% deh. Ya, angkanya sekian. Nah, karena dia nggak ada klaim stadium akhir, maka dia udah terima 70% tadi, itu nggak dibayarkan. Oke?
Jadi parameternya itu harus memenuhi kondisi stadium akhir. Nah, kalau misalnya dia meninggal gimana? Meninggal kan company harusnya bayarkan 150% dari premi. Tapi karena dia sudah terima ini komprehensif dan menengah 70%, logiknya pasti lebih besar ya dibanding premi. Maka premi juga nggak cair kalau dia meninggal. Jadi company itu akan berikan sekaligus ketika memenuhi kondisi stadium akhir. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Ya, ini pemahamannya. Klaim ICU berkepanjangan dan komprehensif itu mengurangi benefit ya manfaat hidup, nilai tunai dan klaim meninggal.